Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV semua. Selamat datang di acara Ramadan Ruhar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan kita kenal sebagai bulannya ibadah. Selain daripada berpuasa, ada satu lagi ibadah yang menjadi ciri khas pada bulan suci Ramadan, yaitu adalah sholat tarawih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti kata tarawih tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasannya tarawih berasal dari kata tarawihah yang bermakna istirahat. Kemudian, mengapa bisa sampai sholat ini disebut sholat tarawih? Sejarah mencatat bahwasannya ketika sholat ini dikerjakan untuk pertama kalinya secara berjamaah, para sahabat beristirahat di setiap 2 kali salam dalam setiap sholatnya. Adapun pada zaman Rasulullah SAW sendiri, sholat ini dikenal sebagai Qiyamul Ramadan. Berdasarkan hadis, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Dari hadis tersebut, ulama sepakat bahwasannya lafaz man qoma Ramadana diisyaratkan kepada sholat tarawih. Sebagaimana Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, beliau menegaskan, lafaz man qoma Ramadana diisyaratkan atau dititik beratkan kepada sholat tarawih. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lampau. Adapun sabda Nabi imanan berarti bahwasannya yang itu adalah hak beserta dengan meyakini keutamaannya. Adapun lafaz ihtisaban mempunyai arti dari kata ikhlas. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita ketahui bahwasannya Allah akan mengganjar dengan ampunan yang sangat besar bagi barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan ibarat ladang emas yang bisa kita gapai kapan saja. Maka dari itu, amal sekecil apapun, seperti halnya membaca satu ayat dari Al-Quran, akan menghasilkan beribu-ribu pahala yang bisa kita hasilkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk daripada hambanya yang Allah pilih untuk mendapatkan sebaik-baiknya pahala. Dalam sebuah riwayat yang ditulis di dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa faidah daripada sholat tarawih pada bulan Ramadan?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada malam pertama bulan Ramadan, niscaya Allah akan ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada malam kedua di bulan Ramadan, niscaya Allah akan ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Dan begitu seterusnya ditulis dalam kitab tersebut berbagai macam faidah di setiap malam bulan suci Ramadan bagi barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada bulan tersebut. Dan semoga kita menjadi hambanya yang dipilih untuk menggapai faidahnya. Kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya ibadah sholat tarawih ini bersifat sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada suatu malam Rasulullah SAW beranjak menuju masjid dari rumahnya untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian diikuti oleh para sahabat dan para jamaah. Kemudian di malam kedua Rasulullah kembali bergegas menuju masjid dari rumahnya untuk melaksanakan sholat malam. Begitu pula para sahabat dan para jamaah. Begitupun di hari ketiga sampai di hari keempat, pada malam keempat Rasulullah tidak keluar dari rumahnya menuju masjid. Sehingga jamaah pun bertanya-tanya. Barulah pada sholat fajar Rasulullah keluar, kemudian berpaling menuju jamaah seraya bersyahadat dan bersabda, "Sungguh
Bukannya aku tak tahu di mana kalian berada semalam, namun aku hanya takut bahwasanya ibadah ini atau ibadah sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil bahwasanya Islam adalah agama yang penuh rahmat. Dan Rasulullah SAW sangat perhatian kepada kita sebagai umatnya. Maka dari itu, sebagaimana ibadah ini bersifat sunnah, maka apabila dari kita menemukan penghalang sehingga tidak bisa kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, maka tak apa untuk kita melaksanakan sholat tarawih di rumah secara sendiri ataupun berjamaah bersama keluarga. Insya Allah dengan rahmatnya Allah di bulan suci ini, Allah akan mengganjar dengan sebaik-baiknya pahala untuk kita semua. Terakhir, mari sama-sama kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal. Karena sejatinya kita tak akan pernah tahu kapan waktu ini akan berhenti untuk kita. Dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga kita termasuk hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu dari saya, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua. Jangan lupa subscribe PPI TV untuk mengikuti tausiah sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.